Assalamualaikum. Selamat pagi Bunda Kinasi. Semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu bersama keluarga. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita. Pandemi belum selesai Bunda. Adanya pandemi menjadikan aktivitas kita lebih banyak di dalam jaringan, termasuk anak-anak sekolah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ibu. Masih dengan serial berkomunikasi dengan anak, kali ini untuk usia SD, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bersama narasumber teman anggota PWP kita, seorang ibu, psikolog, dosen Universitas Indonesia, yaitu Ibu Dini Rahma Bintari, MPSI, PhD. Seperti apa curhatan Bunda Kinasi dan penjelasan dari Bu belajar, Dini? ayo belajar. Kita simak yuk, Bunda. Jangan tidur aja, jangan mainan handphone aja. Nanti nilai kamu kecil loh kak. Ayo belajar, nanti kalau nilainya kecil, mama dimarahin sama papa loh. Ya kak ya, ayo kak. Aduh, pusing gimana ya ngajarin anak-anak biar nggak malas belajar daripada pusing sendiri. Mendingan aku mau telepon Mbak Dini aja deh, temen psikolog gratis dan dijamin nggak hoax. Halo, Mbak Dini. Halo Mbak Enda. Mbak Dini, aku mau konsul nih. Ini Mbak, anak saya kan masih SD nih ya. Sekarang ini kan belajarnya online. Nah, sejak belajar online ini, kan sekarang ini sistemnya masih blended learning ya Mbak ya. Kelihatan males banget belajarnya. Apalagi di depan mata kelihatan tiap hari, malah tidur-tiduran sambil main HP belajarnya. Aku takut banget nih prestasinya menurun. Aku mesti gimana ya Mbak ya? Kayaknya lagi bingung ya ngurusi anak ya, sekolah di rumah kadang-kadang, dan sekarang disuruh juga sekolah masuk kembali ke sekolah. Nah, bagaimana ya kita bisa menemani anak di tengah blended learning, atau kemudian kita nggak tahu kapan harus belajar di rumah, kapan harus belajar di sekolah. Nah, ini kita punya pemahaman yang perlu kita tahu dengan anak yang di usia sekolah. Ada gaya belajar yang perlu kita pahami dari anak, dan kedua adalah memahami multiple intelligence atau kecerdasan anak yang beragam-ragam. Kita satu-satu ya, kita pelajari dulu. Pertama, gaya belajar. Gaya belajar itu ada 4 model belajar dari anak. Pertama adalah video atau visual. Ya, anak-anak ini akan mudah belajar dari sesuatu yang bentuknya gambar atau video yang bentuknya figur ya atau gambar. Nah, ini kita akan membantu dia dengan menyediakan video-video terkait pelajarannya misalnya, atau gambar-gambar yang menarik yang terkait pelajaran. Yang kedua, anak yang auditori atau biasa mendengarkan sesuatu dan hafal dengan mudah dengan mendengarkan. Bisa saja kita minta dia membacakan pelajarannya, kemudian direkam suaranya. Besok-besok dia tinggal mendengarkan, sehingga kemudian dia mudah untuk memahami atau menghafalkan. Yang ketiga adalah anak-anak yang kinestetik atau terbiasa untuk harus bergerak ya. Anak ini biasanya kalau ngobrol pakai colek-colek gitu ya. Harus ada gerakan atau sentuhan di dalam proses belajar. Jadi ya ini akan lebih baik belajar kalau dibiarkan untuk sedikit bergerak-gerak sambil bergerak-gerak tangannya, atau menulis atau memegang sesuatu yang terkait dengan pelajarannya, sehingga dia tetap mempelajari sesuatu dan tetap menyentuh sesuatu yang dia pelajari meskipun online. Yang keempat adalah anak yang belajar dengan menulis atau membaca. Nah, ini anak-anak yang akan lebih mudah setiap kali ada pelajaran kita minta dia menulis atau meringkas. Nah, dengan begitu dia bisa memproses lagi pelajarannya dengan lebih baik sehingga nilainya mudah-mudahan akan lebih bagus. Nah, itu gaya belajar. Tapi tiap anak punya kecerdasan yang berbeda-beda, Mbak. Jadi kita nggak bisa mengharapkan kalau mereka semua bagus dalam matematika atau bagus dalam bahasa, karena tiap anak punya bakat yang berbeda-beda. Nah, itu kita sebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Ada beberapa nih Mbak kecerdasan majemuk, ada 8 yang kita pelajari di dalam
teori kecerdasan majemuk. Pertama, kecerdasan yang biasa kita lihat, kecerdasan verbal, yaitu kita biasa untuk mengatakan bahwa orang-orang yang cerdas itu bisa bicara dengan baik, dia bisa memahami kalimat, bahasa dengan baik. Itu kecerdasan verbal. Ya, ada anak-anak yang jago puisi, jago menulis. Ini anak-anak dengan kecerdasan verbal. Ya, tapi tidak semua anak demikian. Ya, anak-anak ini juga biasanya pandai mempelajari bahasa baru. Nah, ini anak-anak dengan kecerdasan verbal. Kedua, anak yang cerdas memang dalam matematika. Ya, biasa ini yang paling biasa kita bilang, oh anak pinter gitu ya, karena matematikanya atau sesuatu terkait angka itu dia sangat baik. Ya, ini banyak dalam pelajaran-pelajaran terkait matematika, IPA dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah anak-anak yang cerdas dalam hal-hal yang sifatnya spasial. Spasial tuh apa sih? Misalnya dia jago tuh mainin puzzle ya, atau kubik ya, atau dia mudah menghafal letak tempat kalau kita lagi jalan-jalan. Nah, anak itu adalah anak-anak yang punya kecerdasan spasial. Ya, jadi dia memahami letak posisi dengan sangat baik. Nantinya mungkin bagus jadi arsitek atau justru jadi orang yang banyak mengendarai untuk berbagai tempat. Ya, nah ini orang-orang dengan kecerdasan spasial. Nah, lain lagi dengan anak-anak yang punya kecerdasan interpersonal, anak-anak gaul kita sebutnya ya Mbak ya. Dia mungkin di pelajaran sekolah tidak terlalu bagus gitu ya, tapi ya sedang-sedang gitu ya. Tapi dia sama teman-temannya kok gampang ya punya teman, gampang ya dia misalnya akrab dengan orang lain. Nah, ini adalah kecerdasan interpersonal. Ini bagus banget loh Mbak kalau jadi politisi atau jadi manajer, ini kecerdasan yang luar biasa. Nah, berikutnya adalah orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal. Apa itu? Anak-anak yang kadang-kadang kita lihat sepertinya dan tanda kutip tua gitu ya, karena dia merefleksikan sesuatu, dia memahami dirinya. Oh Bu, kalau saya kok merasa begini ya, merasa begitu ya, aku berpikir seperti ini, berpikir seperti itu. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa dia merefleksikan diri, memahami dirinya dengan baik. Itu kecerdasan intrapersonal. Nah, apalagi nih? Ada lagi anak-anak yang punya kecerdasan fisik. Ya, kecerdasan fisik itu ada anak-anak yang punya ketangguhan atau bakat dalam bidang olahraga, ya bidang menari misalnya. Nah, ini anak-anak punya kecerdasan dalam fisik gitu ya, dalam kemampuan kinestetik. Nah, berikutnya adalah anak-anak yang juga sangat cerdas dalam musik ya, anak-anak yang diajari musik paham. Tapi semua orang bisa paham musik, bisa menikmati musik. Tapi anak-anak ini jago memainkan alat musik dan bisa memahami nada. Kita pikir gampang ya Bu, tapi ada loh anak-anak atau orang-orang yang sama sekali tidak bisa memahami nada dan kalau nyanyi sumbang gitu ya. Itu yang kurang cerdas dalam hal musik. Tapi anak-anak ada yang berbakat dalam hal musik dengan sangat baik. Yang berikutnya adalah orang-orang yang cerdas dalam bidang naturalistik. Apa itu? Dia senang loh kalau keluar, memperhatikan lingkungan, lihat daun, lihat binatang. Kenapa? Karena dia punya bakat naturalistik. Ya, ini orang-orang yang mungkin jago jadi ahli biologi atau misalnya dalam pertanian, perkebunan, gitu ya, dia atau kehutanan. Itu adalah orang-orang yang senang dengan sesuatu yang terkait dengan alam natural. Nah, inilah yang orang kita sebut dengan kecerdasan multiple atau kecerdasan majemuk. Nah, kita lihat anak kita jagonya yang mana. Oke, mungkin nilai dia matematika biasa-biasa saja, tapi bahasanya ternyata bagus. Oke, misalnya dia mungkin semuanya sedang-sedang saja, tapi dia kalau main bola paling jago. Nah, bagaimana kita mendukung kecerdasan majemuk ini dengan menemani dia dalam hal yang dia berbakat. Misalnya kita menemani olahraga buat anak yang punya kecerdasan fisik, menemani melukis buat anak-anak yang punya kecerdasan spasial dan menggambar ya, dan menemani mungkin menulis buat anak-anak yang suka menulis atau kecerdasan bahasa. Nah, ini yang perlu kita lihat sehingga dia belajar dengan happy tentang sesuatu yang dia sukai
ya atau dia sangat berbakat dalam hal itu. Ya, jadi jangan cepat-cepat menghukum atau memarahi anak karena tidak berbakat dalam sesuatu kecerdasan. Kita coba lihat apa sih yang paling baik dalam anak itu dan kemudian kita kembangkan dia di situ jadi dia happy belajar dan mudah-mudahan terus mandiri dan berprestasi. Itu ya Mbak Endah, mudah-mudahan anaknya makin senang belajar dan ibunya juga terus happy karena melihat anak dalam berbagai kecerdasannya. Sip ya, kita ketemu lagi di Bunda Kinasi YouTube channel dan jangan lupa subscribe dan like kalau misalnya memang ini bermanfaat. Oke Mbak Endah, sampai ketemu. Sip, sip, sip. Makasih banyak ya Mbak Dini ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Wah, menarik ya Bunda. Kita jadi tahu bagaimana cara mengenal talenta anak kita. Semoga pandemi segera berakhir dan anak-anak kita bisa belajar seperti dulu lagi, sehingga bisa mengembangkan kecerdasannya secara optimal. Sampai jumpa di serial berikutnya Bunda. Assalamualaikum.